Jumpa lagi ya teman-teman. Seperti biasa, wuling lagi ya. Ini kilometernya berapa itu? 81.000 kilometer, 81.000 mobil tahun 2022 ya. Berarti baru berapa tuh, 3 tahunan ya. Ini preon lagi kita buang ya. Jadi ini kendalanya seperti biasa, kompresor ya. Kompresornya udah berisik, tekanannya udah lemah. Jadi kalau cuacanya teduh ini bisa dingin normal. Tapi kalau ketemu macet, apalagi cuaca siang hari panas gitu ya, informasi dari si pemiliknya, kebetulan kawan kita juga di komunitas, itu nggak ada dingin-dinginnya gitu. Bisa dikatakan nggak ada dingin-dinginnya sama sekali gitu ya. Jadi harus dibawa jalan dulu, kenceng baru bisa agak dingin. Itu pun harus kipasnya harus kenceng, katanya harus diangkat 3 kan ya. Udah kayak kipas angin ya. Nah, selain itu kompresornya udah berisik ya. Nah, biasanya kalau kompresor udah berisik ya seperti video-video saya yang sebelumnya, kondisinya teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Nah, sebelum kita bongkar-bongkar, kita ngecek-ngecek dulu ya, termasuk ini tekanan freonnya berapa. Cuman ini katanya baru sebulan yang lalu di servis, tapi nggak ada yang dibongkar. Jadi mungkin servisnya itu hanya colok selang seperti ini. Biasanya modelnya flashing menggunakan mesin yang besar ya gitu. Seperti di tukang-tukang AC yang mewah gitu ya, biasanya ada alat mesin yang segede lemari, tinggal dicolok selang. Tapi ya menurut saya pribadi, bukannya menjelekkan gitu ya, mohon maaf, kurang efektif ya untuk karakter kompresor, untuk jenis kompresor tipe ini. Karena ketika kompresornya udah berisik, itu besar kemungkinan ada gram-gram yang masuk ke kondensor dan nggak bisa keangkat melalui selang-selang ini, nggak bakal bisa keangkat, tak jamin gitu ya, nggak bakal bisa keangkat. Jadi solusi paling benar kalau servis ya freonnya dibuang, kompresornya diturunin, diganti olinya, terus kondensornya juga dicopot, diganti silika dryernya sekaligus dikuras gitu. Cuman ya kita nggak menyalahkan, nggak menjelekkan juga ya, karena kemajuan teknologi kadang membuat customer juga merasa lebih senang juga gitu ya. Wah, sekarang servis AC itu simple ya, nggak perlu bongkar-bongkar, udah bisa kembali normal. Tapi ya belum tentu, lihat dulu kondisinya. Kalau hanya untuk perawatan yang tanpa ada keluhan, bisa jadi mungkin efektif. Tapi kalau yang kondisinya sudah ada kecacatan, termasuk ya kompresornya sudah berisik, itu menurut saya kurang efektif ya teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebih, tidak ada maksud menyinggung atau menjelekkan salah satu pihak. Nah, kita amati juga untuk bagian-bagian yang lain ya. Ini kita lihat ada tanda kebocoran atau tidak. Yang pasti ini pentil ya, kedua pentil ini tadi begitu tutupnya dilepas dia nembak. Itu artinya ada sedikit kebocoran di pentil, nanti kita ganti aja pentilnya. Terus di nepel-nepel ini apakah ada basah minyak atau enggak? Ini karena tadi masih basah kena AC ya. Nanti tunggu kering sebentar, ada berminyak atau enggak, untuk mengetahui bocor atau tidaknya. Terus ini kita lihat, ini checklistnya masih lurus ya, masih ada checklistnya, berarti belum pernah dibongkar ya. Termasuk kompresornya, apakah ini udah pernah dicopot atau belum, kita lihat checklistnya. Nah, ini kelihatannya kompresornya belum pernah dicopot ya. Terus kita lihat kondensornya, apakah udah pernah dilepas. Nah, ternyata belum ya. Dari sini besar kemungkinan ini semua komponen belum ada yang pernah dilepas. Berarti yang katanya servis AC sebulan yang lalu nggak ada yang dicopot satupun ya. Kesimpulannya seperti itu. Oke lah, kita lanjut aja, ini buang freon dulu, sambil nanti kita cek kira-kira olinya menghitam apa enggak, seperti video-video saya sebelumnya ya. Kalau olinya menghitam ya rada lama ya, ngebersihinnya rada lama, ya lumayan makan waktu gitu ya. Ini sekarang kita buang freonnya, yang penting kondisinya sudah jelas, sudah kita cek sebelumnya, jadi nanti bisa untuk dokumentasi, karena ini mobilnya ditinggal ya, dititipkan di sini selama pengerjaan. Jadi kita juga harus ada dokumentasi supaya hasil kerjanya itu terekam gitu ya.
Jadi meminimalisir resiko-resiko kesalahpahaman. Jadi apa-apa saja nanti yang saya kerjakan, si pemilik unit juga tahu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini tak buang freonnya, nanti seperti biasa saya bongkar kondensornya, kita kuras, kita bersihin, ganti silika dryernya, sama nanti pengecekan kira-kira ada indikasi-indikasi kebocoran atau enggak. Nah, seperti biasa ya, untuk melepas ini tutup silika dryernya kita lepas dulu snap ringnya. Ini ya, karatan biasa sih, memang berkarat. Kita tiup dulu biar kotorannya keluar ya, debu-debunya. Terus biasa ini saya menggunakan sekrupnya ini sekrup gypsum ya, biar tajam dan kuat. Kita pasang, sebenarnya di pompa bisa, tapi saya lebih sering pakai cara ini, menurut saya ini lebih enak ya. Ini karetnya kita lepas dulu, terus kita tarik aja begini nih. Aduh, melayat. Wah, keras banget ini, keras banget. Karena belum pernah dicopot tuh ya, hitam, banyak gramnya, kelihatan nggak? Nah, ini nanti kita bersihkan ya, kita cuci, kita bersihkan. Coba kita lihat silika dryernya, rok jadi apa, kita lihat. Nah, tuh kan, nah ini nih, ini celengannya tuh, banyak berlian tersimpan di dalam kondensor AC. Nah, jadi yang saya sampaikan di awal itu tidak meleset ya, karena memang indikasi ketika kompresornya sudah berisik itu gramnya pasti banyak. Seringnya begitulah, seringnya yang kita jumpai seperti itu. Dan ini ternyata juga tebakan saya di video di awal saya memvideoin itu benar ya, ini gramnya cukup banyak, tapi untung saja ini olinya belum sampai menghitam parah, jadi ya masih alhamdulillah ya. Tinggal ini kita kuras pakai air 11, terus nanti lanjut sisi luarnya kita cuci steam, kita bersihkan sebersih mungkin pakai sabun, biar nanti fungsi untuk mendinginkan freonnya lebih maksimal ya. Nggak bisa seperti baru, nggak bisa ya, tapi seenggaknya memaksimalkan apa yang ada seperti itu. Jadi nggak dikit-dikit ganti. Nah, kecuali ini sudah kita kuras, udah kita cuci, kok masih dinginnya belum maksimal. Nah, nanti kita analisa lagi apakah ini memang harus diganti, atau ekspansinya, atau dua-duanya, atau evapnya juga ada masalah. Nah, nanti kita analisa lagi ya. Yang pasti ini kita kerjain dulu. Nah, seperti biasa kita menggunakan kompresor kulkas sebagai pengganti kompresor angin ya. Terus ini ada tabungnya, ini kita isi cairan R11 di sepertiga tabung, terus kita pompa ke sini, terus ini kerannya ditutup dulu sampai tekanannya sekitar 300 PSI-an. Nanti baru kita buka, otomatis cairannya bakal nyembur keluar ke sini. Nah, bakal masuk ke sini dan membersihkan saluran bagian dalam, terus keluarnya di sini. Sementara yang ini nanti kita tutup dulu ya, nanti bergantian ya. Ini cairan R11 nya kita tunggu sekitar 300 PSI lah kurang lebih ya. Nanti kita lihat di sini, ini tak tampung di gayung ya, biar kelihatan gramnya sama kotorannya biar kelihatan. Nah, itu ya, terlihat hitam, cairannya terlihat hitam dan ada gramnya. Coba ini tak buang dulu ya, kira-kira gramnya seberapa banyak. Nah, itu ya, ini proses ini nanti kita ulangi sampai dirasa bersih ya. Dan biasanya untuk satu kondensor ini saya kurang lebih menghabiskan 1 liter R11 ya. Untuk saat ini andalan yang paling bagus ya, saya masih pakai R11 ya, karena itu cairan khusus untuk membersihkan sistem pendingin, baik itu AC, kulkas dan sejenisnya. AC rumah, AC mobil, kulkas gitu ya. Cairan yang lebih ampuh merontokkan sisa-sisa kotoran di dinding-dinding bagian dalam di kondensor ya, terutama di kondensor.
Ini ya masih kotor, padahal ini udah 3 kali ya, 4 kali ini. Kita tunggu sampai 350 PSI ini kita buang dulu ya. Coba ini yang keempat kalinya, apakah sudah bersih atau belum. Ini agak kotor ya, coba bayangin kalau tidak dikuras, kira-kira seperti apa. Ini dikuras saja tetap nggak bisa kembali seperti baru ya, tapi setidaknya memaksimalkan apa yang ada. Nah itu step keempat ya, sudah mulai bersih. Ini yang kelima. Nah, itu ini aja. Bentar. Ini yang keempat kalinya tuh, udah lumayan bersih ya. Nah untuk membersihkan ini saya biasanya menggunakan ini, kalau enggak karbu cleaner juga bisa, tapi ini sealnya dilepas dulu ya biar enggak melar. Tapi kalau ini aman, kena karet aman seperti ini. Tuh banyak gramnya. Nah, terus kita bantu sikat-sikat ya seperti ini biar gramnya itu lepas ya, soalnya ini gramnya pada nempel. Kita sikat lagi, karena kalau masukin sikat ke dalam kan nggak mungkin ya, kita sikat aja dari sini karena ini bahannya itu kain ya, kain seperti saringan teh. Kalau ini nyampe sobek biasanya gramnya udah masuk ke evaporator ya, tapi ini belum sobek. Kalau dirasa sudah cukup bersih, coba kita lap dulu, kita lihat seperti apa hasilnya. Nah setelah bersih ini kainnya kelihatan ya putih. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya yang menyaring itu ya kain ini, bukan ini. Kalau ini istilahnya untuk menjebak saja supaya gramnya pada nempel di sini. Jadi yang sejatinya menyaring kotoran ya ini. Kalau ini kain sampai sobek ya otomatis gramnya bakal ikut masuk ke evaporator gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Udah bersih ya, bersih. Nah ini kondensornya setelah kita cuci ya, kembali bersih seperti baru ya. Ini lagi kita vakum dulu ya sampai benar-benar kering, sambil nanti kita ngerjain yang lain, bongkar pasang kompresornya. Ini kompresornya, ini fan belnya, ini silica dryernya ya, nanti kita ganti ya, masangnya di situ. Ini kompresor yang lama, sudah berisik, gramnya sudah banyak. Dan ini olinya tadi sudah kita tuang ya, olinya masih kuning ya.
belum menghitam. Tapi ini kelihatannya olinya terlalu banyak ya, mungkin dari sebulan yang lalu diservis, mungkin ngisinya kebanyakan kali ya. Alhamdulillah olinya nggak sampai menghitam ya, dan ini sudah oblak tuh ya. Ini harusnya sepelengnya jangan terlalu sebanyak seperti ini ya, harusnya normalnya ya, normalnya sepelengnya harusnya tidak sebanyak ini. Ini terlalu sepeleng ini. Dan ini juga sudah berisik, kompresinya sudah lemah, jadi harus digas dulu atau dibawa jalan supaya RPM-nya tinggi, supaya ini muternya cepat, baru bisa agak dingin gitu. Sehingga sekarang mau diganti pakai Denso ya. Dan ini seperti biasa, kondensornya kita kuras, kita cuci, kita maksimalkan semaksimal mungkin. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, sudah diisi freon seperti biasa. Saya ngisinya 600 gram. Kita lihat tekanannya hampir 30 ya, ini 200. Ini kondensornya sudah bersih. Dan kompresor itu dindingnya nggak boleh basah ya, dan dipegang itu harus anget, panas. Kalau dinding kompresornya basah berarti ya ada masalah. Seperti itu. Terus kita lihat di sini pipa yang ini. Nah, ini agak panas ya. Jadi kesimpulannya ini kondensornya agak kurang maksimal ya. Tapi kita lihat hasil dinginnya seperti apa. Untuk setelan setengah sampai sepertiga sih tadi bisa mutus ya. Ini setelan lagi saya pentokin, mentok kanan, kira-kira bisa mutus apa enggak. Dan dinginnya coba kita intip sampai berapa derajat. Sudah 3,8 derajat ya. Coba nanti mutusnya di berapa derajat. Walaupun kondensornya boleh dikata rada kurang sedikit maksimal, tapi dinginnya cukup bagus. Hasil dinginnya cukup baik. (2,9) tadi udah sempat mutus ya. Ini kondisi langsam ya, jadi mesin itu tanpa digas. Ya, ini kira-kira sekitar jam 4 ya tuh panas. Nanti kalau keluar kemana ya mas? Keluar langsung ke kanan. Itu matahari lagi? Iya. 1,5 derajat ya. Luar biasa, cukup bagus lah ini hasilnya. Ini kondisi langsam dengan posisi setelan mentok kanan, angin 1, depan belakang nyala. Ini masih 32. Nanti ketika sudah sekitar 1,5 mutus lagi ya. Luar biasa ya ini hasilnya, 0,9 derajat. Sungguh luar biasa. Padahal ini kondensornya menurut saya masih kurang maksimal ya, walaupun sudah kita kuras, sudah kita cuci luar dalam ya. Ya mudah-mudahan sih tetap bagus ya. Cuman kita nggak tahu, ini kan kondisinya mobil diem tapi nggak kejemur ya. Nggak tahu nanti ketika misalnya kena macet, kondisi siang, terik matahari, kejemur seperti di lampu merah gitu ya, dinginnya bagaimana, karena akan beda. Cuaca itu cukup pengaruh ya untuk mendinginkan kondensor. Mudah-mudahan sih tetap bagus ya, walaupun kena macet-macetan gitu. Yang penting idealnya kompresor itu harus bisa mutus ya teman-teman. Dan kenapa saya menyimpulkan ini kondensornya yang kurang maksimal ya kan, karena dari pipa yang ini, pipa kecil yang ini lumayan hangat ya. Biasanya nggak begitu hangat.
nggak begitu panas lah, hanya anget-anget aja dikit gitu. Dan kalau ini disiram, tekanannya itu langsung turun dan langsung dinginnya langsung cepet. Itu cara ngetesnya gitu. Tapi ini nggak diakal begitu ya, kita tunggu sampai seberapa dia mampu bisa cut off gitu ya, si kompresornya bisa mutus kemampuannya sampai seberapa. Walaupun ini masih tergolong wajar, tapi ya tetap nggak bisa seperti mobil baru ya. Tapi ini aja bisa dibilang hasilnya sudah cukup luar biasa ya. Oke ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu. Hasil itu juga sangat bergantung pada kondisi ya. Jadi walaupun kita targetkan seperti apa, juga kondisi sangat-sangat mempengaruhi hasil akhir ya. Mulai dari kondensornya, ekspansi, termasuk evaporatornya. Kalau kayak selang-selang pipa-pipa itu nggak terlalu pengaruh ya teman-teman, kecuali ada kebocoran, itu aja sih. Dan yang ini kan yang kita ganti hanya kompresornya saja, tapi alhamdulillah ini hasilnya cukup bagus lah, bisa dibilang cukup bagus. Cuman kondensornya tetap menurut saya ini rada kurang bagus sedikit ya. Mudah-mudahan aja pas kena macet, terik matahari, kejemur, itu tetap dinginnya tetap maksimal, tetap bisa mutus gitu. Jadi nanti kompresornya juga bisa lebih awet ya. Mungkin itu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Nah, ini cut off nya bagus, stabil, ideal lah, bisa dikatakan ideal. Mati hidup, mati hidup, memang idealnya harus begitu, karena kompresor AC mobil itu kompresinya tinggi. Jadi hasil proses pencapaian dinginnya itu lebih cepat. Ketika dinginnya sudah tercapai, otomatis kompresor harus mutus. Nah kalau kompresornya nggak mutus-mutus kan artinya dinginnya nggak tercapai gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.